Halo Sobat Virus, dengan KH di sini. Ada yang tahu nggak kenapa batu virus jarang ada yang dimemokan? Bahkan ketika kita beli batu virus gitu ya di luar negeri, ya jarang sekali ada yang menggunakan memo gitu atau sertifikat. Dan bahkan dalam kontes pun memo tersebut tidak diwajibkan. Ada yang tahu kenapa? Oke, jadi di video kemarin kan saya ada unboxing virus tuh baru datang ya kan. Kemudian ada teman kita yang komen, kok harga batu segitu tidak disertakan memo atau sertifikat? Jawabannya sama teman-teman ya. Kenapa dalam virus itu jarang sekali ada yang dimemokan? Bukan berarti, disclaimer dulu ya, memo itu tidak penting. Nah, maka dari itu di video ini kita akan ngulas hal tersebut. Namun sebelumnya saya ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja gabung di channel KH Galeri Virus, channel yang akan mengulas tentang seni dan edukasi batu virus. Dan saya ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, karena subscribe dari teman-teman sangat membantu untuk perkembangan channel KH Galeri Virus. Oke, jadi apakah memo itu penting pada batu virus? Namun sebelum kita mengulas tentang hal ini, disclaimer dulu teman-teman ya, ini penilaian saya pribadi dan berdasarkan riwayat serta pengalaman dan fakta yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, sering terjadi nih teman-teman, di mana lab atau memo gitu ya, khususnya pada batu virus hingga saat ini masih sering terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi batu virus, terutama pada origin ya. Bahkan sekelas memo yang kredibel pun mengalami hal tersebut gitu. Dan terkadang informasi yang diberikan oleh gemolog tidak spesifik secara detail dalam memberikan keterangan pada batu virus. Makanya tak heran sering terjadi kekeliruan dalam memo tersebut. Dan bahkan ada beberapa lab juga yang sudah kredibel tidak berani mengeluarkan origin pada batu virus, hanya mengeluarkan natural dan tidaknya saja. Sebenarnya hal ini sudah terjadi dari dulu ya, dan oleh sebab itu dalam regulasi kompetisi batu virus atau kontes gitu ya, tidak diwajibkan disertakan memo, melainkan menghadirkan para pakar virus gitu, seperti juri, kemudian dewan juri, di mana orang-orang inilah yang terpilih gitu memiliki kompeten, kemudian memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, lantas apakah dalam regulasi tersebut keabsahannya dapat diakui? Jawabannya ya, sangat diakui, terutama dalam lingkungan komunitas pencinta batu virus yang berada dalam naungan Virus Indonesia. Karena dalam regulasi tersebut ada kesinambungan dari berbagai pakar ya yang kompeten, seperti juri, kemudian dewan juri, kemudian ada seniman juga, pedagang, dan bahkan para penambang. Mereka semua saling berkesinambungan sehingga dapat mengetahui secara spesifik dan riwayat pada virus tersebut. Nah, contohnya kayak virus kemarin ya yang baru saya unboxing ini. Nah, ini sudah memiliki segel juara gitu ya. Kemudian teman kita kemarin ada yang komentar, kok batu harga segitu tidak dimemokan atau disertifikatkan. Nah, ini sudah ada segel juara teman-teman ya. Ini lebih dari sekedar memo ataupun sertifikat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Nah, saya jelaskan teman-teman ya. Nah, sebelum ditentukan teman-teman ya batu ini layak juara atau tidak, dia memiliki banyak seleksi dan kualifikasi. Dengan kata lain, tidak hanya sebatas natural atau tidaknya saja, tetapi prosesnya sangat panjang dan penuh perjuangan ya, kurang lebihnya seperti itu. Contoh simpelnya seperti ini, kita punya batu gitu ya, ingin mengetahui batu tersebut natural atau tidak, dimemokan sehari langsung jadi. Tetapi dalam sebuah kompetisi itu prosesnya sangat panjang sekali teman-teman.
tidak hanya natural saja ya, tetapi harus memiliki standar kualitas yang tinggi juga. Kemudian warnanya juga, kemudian ukurannya juga, dan lain sebagainya gitu. Contoh gitu ya, sebelum masuk penilaian, batu ini akan dilakukan pengecekan oleh tim juri terlebih dahulu. Dicek dulu batunya natural atau tidak gitu, kemudian sudah memenuhi standar SOP atau tidak. Apabila ditemukan batu ini bukan asli Pirus, maka batu tersebut akan langsung didiskualifikasi. Kemudian setelah itu batu ini dicek lagi teman-teman, apakah memiliki treatment yang wajar atau tidak wajar gitu ya. Apabila treatmentnya tersebut tergolong masih wajar, ya masih bisa ditoleransi. Tetapi apabila sudah dilakukan treatment yang tidak wajar, seperti ada unsur penambahan zat kimia dalam batu tersebut atau diet gitu ya, kemudian ada rekonstruksi atau seperti tembelan gitu ya, modifikasi, batu ini akan langsung didiskualifikasi sebelum masuk penilaian teman-teman. Nah setelah itu barulah masuk tahap proses penilaian ya oleh para tim juri, di mana batu ini akan dinilai dengan batu-batu konsisten lainnya sesuai kelasnya masing-masing gitu ya. Seperti yang saya ulas di video sebelumnya, di mana batu yang sudah memiliki segel atau berprestasi gitu ya, tidak hanya sebatas natural saja, melainkan banyak sekali tahapan seleksi dan kualifikasi dalam prosesnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, bukan berarti memo atau sertifikat itu tidak penting, terutama untuk teman-teman yang belum mengerti atau belum begitu memahami tentang karakter batu Pirus. Kalau misalkan perlu dimemokan, ya tinggal dibuatkan saja gitu kan memonya. Ya sama, saya juga seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada buyer gitu ya yang minta dimemokan, ya tetap akan saya buatkan memonya juga gitu. Semoga hal ini bisa jadi catatan dan perhatian khususnya bagi para gemolog dan juga lab-lab yang ada di Indonesia ya. Mungkin perlu adanya kesinambungan dengan para pakar yang sudah berkompeten gitu, seperti para seniman, kemudian pedagang, dan para penambang. Karena dari kesinambungan itulah kita dapat menelusuri tentang riwayat batu tersebut, serta dapat mengetahui secara spesifik, sehingga meminimalisir kekeliruan yang sering terjadi hingga saat ini. Dan yang paling penting yaitu integritas. Yang saya maksudkan yaitu memo tersebut tidak diperjualbelikan ya, karena sampai sekarang saya juga masih sering melihat gitu, Pirus Xinjiang atau Hubei dimemokan keluarnya Persia, Pirus Mesir dimemokan keluarnya Persia, dan bahkan saya pernah melihat gitu ya, di mana batu haulet di lab kok bisa jadi natural turquoise gitu. Nah maka dari itu kan, dari kejadian-kejadian ini ya dapat mengurangi rasa kepercayaan juga gitu. Tapi disclaimer ya, sekali lagi tidak semua, karena ada juga beberapa gemolog atau lab yang sudah berkesinambungan dengan para pakar-pakar Pirus. Oke teman-teman, segitu dulu ulasan singkat tentang apakah memo itu penting. Nah semua kembali kepada individu teman masing-masing ya. Tetapi tetap apabila teman-teman gitu ya belum begitu memahami atau belum begitu mengenali tentang batu Pirus, ya tidak ada salahnya minta saran atau masukan kepada para pakar-pakar Pirus ya. Jika diperlukan, ya tidak ada salahnya untuk dimemokan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan salam lestari Pirus Indonesia.